Nah kawan-kawan, ketika kawan-kawan membeli indukan, baik dari penangkaran yang kita beli ataupun dijodohkan sendiri di rumah, ketika kita akan melakukan pindah kandang, kandang gantung seperti ini, tujuannya untuk ternak burung kacer, maka kita akan lakukan pemindahan dengan cara transfer dari pintu ke pintu seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimanapun berada. Semoga sore hari ini kawan-kawan diberikan umur yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaninya, disehatkan keluarganya, dan dimudahkan segala urusan dan segala rezekinya. Mantap, mantap toh. Oke, di sore hari ini kawan-kawan, Batur Channel akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Kalau yang kemarin bagaimana cara membuat glodok untuk ternak di kandang gantung, dan kali ini Batur Channel akan memberikan tutorial atau tips cara beternak burung kacer di kandang gantung. Seperti apa nanti kawan-kawan bisa simak baik-baik video ini dan pahami, jangan di skip. Sebelum video ini berlanjut kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe serta komen. Klik tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video menarik yang Batur Channel persembahkan. Share video ini jika bermanfaat buat kawan-kawan yang belum tahu. Oke sahabatku semuanya, setelah kita mengkondisikan kandang gantung seperti ini sudah jadi, glodok sudah tersedia, kemudian kita berikan pakan dan pakan minum seperti ini sudah komplit. Kita berikan cepuk pur, cepuk minum, kemudian kita pasangkan cepuk untuk roto, dan tak lupa nanti kita berikan keramba untuk mandi si burung. Itu pun harus kita berikan dan kita sediakan wadah atau media tadi di dalam kandang gantung ini, karena itu sangat dibutuhkan oleh kedua indukan yang ada di kandang gantung ini. Karena tujuan kita adalah menangkarkan burung kacer secara sederhana dengan cara ternak burung kacer di kandang gantung. Itu sahabat kicau mania Indonesia. Jadi kawan-kawan, jadi seperti ulasan saya yang kemarin, tidak ada alasannya untuk kita putus asa, kemudian tidak ada alasannya kita tuh terkondisi dengan lokasi dan keadaan. Dengan cara seperti ini kawan-kawan bisa melakukan ternak burung kacer di kandang gantung. Yang pertama kawan-kawan, bagaimana cara memilih indukan yang pas untuk ternak di kandang gantung seperti ini. Ini karena medianya kecil kawan-kawannya. Kandang gantung ukuran nomor 1, nanti kawan-kawan bisa cari kandang ukuran nomor jumbo. Kemudian bisa juga kandang lakbet dengan cara disambung atau disusun ke atas, itu selera kawan-kawan. Dan ini kawan-kawannya saya akan membahas masalah indukan. Usahakan ya kawan-kawan untuk memilih indukan ketika kita akan melakukan penangkaran atau ternak burung kacer di kandang gantung. Yang pertama adalah usahakan ternak si burung kacer ini burungnya jinak atau semi jinak. Jinak atau semi jinak. Maksudnya adalah kedua indukan betina dan si jantan tidak giras. Jadi dampak daripada si burung tadi giras, nantinya ketika kita akan memasukkan ke dalam kandang seperti ini, contoh kita memberikan pakan ataupun minum, dan kita melakukan aktivitas bersih-bersih kandang, maka kedua indukan tadi merasa terganggu. Jadi ketika merasa terganggu, yang pastinya produksinya pun akan terganggu. Oleh karena itu, rekomendasi dari saya adalah kedua indukan tadi harus jinak atau semi jinak. Minimal satu aja yang jinak. Usahakan si betina kacer yang kita siapkan untuk produksi yang ada di sini. Paham ya kawan-kawan? Tip yang kedua adalah usahakan burung yang kita beli itu hasil dari
pemindahan kandang tangkar, yaitu kita beli memang sudah produksi dari seorang penangkar, kemudian kita ambil dan kita lakukan penangkaran secara sederhana seperti ini. Jadi cukup pindah kandang seperti itu. Jadi kita tinggal meneruskan. Kemudian kawan-kawan, nah apa yang saya sampaikan tadi, usahakan kita pun beli dengan orang, yaitu penangkar yang pertama adalah itu usahakan burung itu harus jinak seperti itu. Nanti efeknya akan berdampak di kandang tangkar di saat burung mau produksi seperti itu. Nah, oke sahabat kicau mania Indonesia, salam ternak kacau Indonesia. Nah, usahakan kita membeli burung dari si penangkar yang kita dapat ya memang sudah benar-benar jodoh dan sudah benar-benar produksi, dan usahakan jinak. Itu tips yang kedua. Tip yang ketiga kawan-kawan, ketika kita akan melakukan penangkaran burung kacer di kandang gantung, tip yang ketiga adalah ketika kita sudah mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang kita beli dari kandang tangkar, yaitu kita akan pindahkan. Usahakan burung tersebut jangan langsung masuk ke kandang gantung seperti ini. Kenapa demikian? Ini penjelasannya dari saya. Kedua indukan tersebut kita harus terapi dan kita lakukan rawat sebelum kita masukkan ke dalam kandang gantung seperti ini. Terapi bagaimana? Yaitu kita lakukan perawatan minimal 7 hari. Terapinya adalah yang pertama kita naikkan kedua indukan kacer tersebut untuk menaikkan birahi. Caranya seperti apa? Memberikan EF yang sebaik-baiknya, baik jangkrik, kroto, kemudian vitamin, belalang, dan kita cukupi asupan agar kedua indukan yang tadi kita beli sehat dan sistem imunnya tetap terjaga. Itu dalam segi pakan. Bagaimana Bang cara menaikkan birahi? Cukup kawan-kawan berikan 30 ekor jangkrik di saat pagi dan 30 jangkrik di saat sore. Bagaimana ke burung tersebut bisa kita campur dalam satu kandang gantung, bisa juga kita pisah dengan 2 kandang gantung. Tetapi dengan cara saling berdempetan. Seperti itu kawan-kawan ya. Keterangan yang tadi kawan-kawan, 30 ekor jangkrik jika kita letakkan di dalam kandang gantung, kita campurkan kedua burung ke dalam satu kandang gantung, itu 30 ekor jangkrik kita siapkan 2 cepuk 15-15. Maksudnya adalah jadi si indukan betina dan si indukan jantan tidak saling berebutan. Jika saling berebutan maka terjadilah nanti adanya tindakan KDRT seperti itu. Setelah kita memberikan jangkrik seperti yang saya katakan tadi, kita bisa berikan kroto selama terapi. Nah, selama terapi tersebut kita harus perhatikan EF yang sebaik-baiknya. Yang kedua kawan-kawan, kita terapi yaitu sistem jemur pada jam 8 sampai jam 11 siang. Jika panasnya bagus kawan-kawan, cukup penjemuran antara setengah jam sampai 1 jam seperti itu. Tetapi di saat kita melakukan penjemuran adalah kita memandikan kedua burung tersebut menggunakan sampo minimal tiap pagi. Setelah basah kita jemur. Tujuannya sampo itu adalah untuk membunuh kutu atau bakteri yang nantinya akan menempel pada kedua burung tersebut. Nah, dan kemudian kita melakukan penjemuran, maksud dan tujuan adalah untuk membakar lemak yang ada di kedua indukan tersebut. Sahabat kicau mania semuanya, nah setelah kita melakukan terapi selama 7 hari, kemudian pas saat kita ingin menempatkan kedua indukan tersebut, nah, ini kandang kita sterilkan, yaitu kita periksa bagian celah-celah jari-jari ini
tidak ada celah burung tersebut akan kabur. Yang kemudian kita pastikan catur atau santelan ini yang ada di atas kandang ini dia kuat. Kemudian posisi glodok sudah kuat. Kita pastikan kawan-kawan glodok ini kuat ketika indukan tadi mengeram atau bertelur di sini. Kita pastikan ini glodok tidak jatuh. Nah ini kawan-kawan, ini saya pasang antang, saya timpa palu dan saya timpa pahat seperti ini. Ini tidak jatuh. Ini menandakan glodok yang saya pasang kuat, tidak jatuh. Saya harap dengan kawan-kawan yang ada di sana melakukan hal yang sama seperti ini. Ini saya akan kembali kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, sahabatku semuanya, di tutorial kemarin sudah saya jelaskan untuk mengikat seperti ini, kemudian saya kencangkan seperti ini, dan ini kuat. Kawan-kawan bisa disimak video saya yang kemarin. Setelah kita kondisikan glodok, kemudian kita pastikan bagian sisi kanan dan keliling-keliling daripada kandang ini kita kuas menggunakan oli mobil. Tujuannya adalah agar semut yang merayap atau yang masuk insya Allah terhalang karena lengketnya daripada oli yang kita berikan di bagian keliling daripada kandang gantung ini. Seperti itu. Kemudian kawan-kawan, sahabatku semuanya, di bagian depan ini adalah ini sorokan atau tempat karpet, tempat kotoran itu jatuh. Ini usahakan ini lancar. Ketika kawan-kawan menarik untuk melakukan cuci alas daripada kandang ini, kita dengan mudah mencabut karpet ini untuk melakukan cuci atau bersih-bersih di kandang. Tujuannya adalah ketika kita menarik dengan susah, jadi nanti si burung ini akan merasa terganggu akibat goyangan atau getaran daripada kandang ini, karena akibat kita mengeluarkan daripada sorokan laci atau karpet untuk kandang ini kawan-kawan. Oke sahabatku semuanya, nah, setelah kita kondisikan pakan, glodok semuanya sudah siap, nah, burung akan siap masuk. Kita pilih tempat ya kawan-kawan ya, kita pilih tempat untuk ketinggiannya berapa, yaitu kira-kira di atas 2 meter lah dari atas kepala kita. Jadi ketika kita mencantol atau mengkaitkan kandang burung ini, kita menggunakan kursi. Nah, ini saran dari saya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan apabila ingin ternak burung kacar, lebih baik si kandang gantung ini kawan-kawan tancapkan paku baik di dinding rumah yang menggunakan papan ataupun menggunakan tembok. Kawan-kawan tancapkan 2 atau tancapkan 3 paku di tembok atau di papan. Seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak ada goyangan yang mengakibatkan burung tadi agresif atau stres. Seperti ini kawan-kawan ya. Seperti ini. Jadi usahakan kandang gantung ini menempel pada bagian tembok di rumah kita, baik rumah itu papan ataupun rumah itu terbuat dari semen. Seperti itu kan. Jika sudah dipastikan aman, tidak ada akses tikus ataupun kucing yang mendatangi kandang ini, maka burung ini sudah tepat dan bisa kita masukkan. Dan ini kawan-kawan, saya sengaja mencabut sepasang indukan saya dari kandang tangkar, yang ketika saya mencabut itu tujuannya adalah untuk tutorial daripada video ini. Dan ini kedua burung ini adalah hasil cabutan dari kandang tangkar saya. Itu saya lakukan demi video ini agar kawan-kawan paham. Kebetulan kawan-kawan, ketika saya mencabut, si burung ini sudah bertelur 3. Nah,
ini kawan-kawan. Ini burungnya kawan-kawan. Nah, ini burungnya. Nah, kawan-kawan, ini burung ini adalah hasil cabutan dari kandang tangkar saya. Dari kandang tangkar saya sengaja saya cabut untuk tutorial video ini. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud adalah akur dan jodoh. Ketika saya cabut, kawan-kawan, dia ini sedang bertelur, lagi bertelur. Ini telurnya saya cabut dan saya letakkan di kelodok ini, kawan-kawan. Saya letakkan sedikit di kelodok sini. Ini kawan-kawannya. Jadi tidak ada manipulasi atau bohong-bohong. Telur ini, nah itu kawan-kawan. Ini saya cabut dan sarangnya saya pindahkan ke sini. Ini telurnya. Ini telur daripada indukan betina yang ada di sana. Sengaja saya taruh di sini untuk menghilangkan stres kalau si kedua indukan tadi telurnya telah hilang saya ambil. Tapi di sini telur ini saya letakkan di sini agar si burung tidak merasa kehilangan. Tapi setelah tutorial dari video ini, burung ini akan saya pindahkan kembali ke kandang tangkar. Oke sahabat Kicau Mania Indonesia, nah, ini saya kembalikan seperti ini kawan-kawan ya. Saya kembalikan lagi di sini. Ini saya tidak ada bohong-bohong, ini memang real. Telur ini adalah hasil dari penangkaran saya, yaitu dari indukan yang ada di depan saya ini. Nah sahabatku semuanya, jika kawan-kawan sudah mendapatkan sepasang indukan seperti ini, baik dari beli ataupun dari penjodohan, kalau sudah benar-benar akur, nah kalau kawan-kawan memang benar-benar menjodohkan secara sendiri, dipastikan burung ini benar-benar berjodoh. Sudah dipastikan jodoh. Ketika sudah berjodoh, tidak ada KDRT di dalam kandang gantung yang ukurannya jauh lebih kecil daripada kandang tangkar yang kita siapkan, yang seperti yang biasa kawan-kawan lakukan di rumah. Nah, seperti itu. Dan ini kawan-kawan, indukan ini akan saya masukkan ke sini. Ingat kawan-kawan ya, ketika kita dari membeli atau ke menjodohkan, bagaimana caranya agar kedua indukan ini tidak stres, maka kita lakukan pemindahan seperti ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, nah ini saran saya ketika kawan-kawan membeli indukan, baik dari penangkaran yang kita beli ataupun dijodohkan sendiri di rumah. Jadi ketika kedua burung ini sudah jodoh, ketika kita akan melakukan pindah kandang gantung seperti ini, tujuannya untuk ternak burung kacer, maka kita akan lakukan pemindahan dengan cara transfer dari pintu ke pintu seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak usah burung ini dipegang. Maksudnya adalah untuk menghindari stres daripada indukan tersebut. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya. Jadi ya, indukan ini kawan-kawan, indukan ini sudah masuk. Indukan ini sudah masuk. Ini kawan-kawan bisa lihat. Indukan ini sudah masuk. Bagaimana proses selanjutnya kawan-kawan? Ketika burung ini sudah masuk, jadi kawan-kawan memasuki lembaran baru dan usaha baru di penangkaran burung kacer dengan menggunakan kandang gantung seperti ini. Satu catatan bagi saya buat kawan-kawan adalah ketika kawan-kawan ingin memasukkan kedua indukan ini, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Niatkan dalam hati bahwasanya saya menangkarkan burung kacer ini untuk kesejahteraan ekonomi saya, untuk keluarga di rumah. Nah, itu tujuannya. Jadi mudah-mudahan apa yang kawan-kawan usahakan ada keberkahan di dalamnya dan Allah mengabulkan apa yang menjadi tujuan kita. Oke sahabatku semuanya, nah ketika kedua indukan ini sudah masuk, apa langkah selanjutnya? Maka kita tancapkan, kita tempel kandang gantung ini di tempat yang sudah kita siapkan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, setelah kita tancapkan, selama 1 minggu si burung ini tidak usah diganggu gugat atau naik turun kandang. Cukup kita memberikan
memberikan pakan, mengganti air minum, yaitu 2 hari sekali. Dan stok dan jangkrik ataupun EF kita harus setiap hari. Jika tidak terjangkau dengan ketinggian badan kita harus menggunakan kursi agar kita memberikan pakan di dalam kandang gantung ini bisa terpenuhi oleh indukan. Nah, sahabatku semuanya, nah setelah burung ini selama 1 minggu kita sudah berjalan di kandang gantung, maka kita pun harus sering-sering melakukan jemur kedua indukan ini pada pukul jam 8 ataupun jam 9 pagi selama 15 menit. Setelah itu kita kembalikan ke tempat semula. Bagaimana dengan mandi? Cukup kita siapkan keramba di dalam sini. Kemudian kawan-kawan, sahabatku semuanya, setelah pakan dan minum, kemudian keramba mandi kita siapkan, 1 minggu ke depan jangan lupa kita siapkan media, yaitu bekas oli seperti ini kawan-kawan, bekas oli motor seperti ini sangat mudah didapat. Kawan-kawan belah sebagian, yaitu gunanya untuk tempat media unjal sarang si burung yang akan kita rawat ini. Yaitu kita kaitkan, kita pasang kawat dan kita centelkan di dalam kandang gantung ini kawan-kawan. Setelah terpasang, kita atur posisi dengan baik, lalu kita tempatkan daun pinus ataupun daun cemara ataupun ijuk aren sebagai media kedua indukan ini unjal sarang. Oke sahabat kita semuanya, bisa dipahami, ini daun pinus ataupun daun cemara ataupun ijuk aren, produksi atau tidak produksi indukan ini, kita harus standby kan media tersebut di dalam kandang tangkar. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kedua indukan ini, khususnya betina, mengunjal sarang di dalam glodok. Oke sahabatku semuanya, saya doakan buat kawan-kawan, jika kawan-kawan melakukan penangkaran secara sederhana ini, saya doakan kawan-kawan berhasil. Nah, setelah berhasil unjal sarang, ketika ada tanda-tanda unjal sarang, maka indukan ini tidak usah lagi dijemur, khusus diberikan cepuk mandi air minum, cepuk mandi seperti ini, ataupun cepuk yang kita beli di kios. Saya ulangi kawan-kawan ya, ketika burung ini sudah ada tanda-tanda unjal sarang, maka kita tidak lagi dan tidak usah menjemur kandang ini keluar. Jadi tetap standby di tempat yang kita tempatkan. Kalau mandi keramba, tetap kita pasang bak mandi keramba. Biarkan si burung ini stabil, biarkan burung ini tenang, tidak ada aktivitas di dalam kandang kecuali kita memberikan pakan dan mengganti air minum. Selama burung tersebut unjal sarang, selama unjal sarang menelur dan menetas, kita berikan ketenangan pada kedua burung yang kita rawat ini. Nah, sahabatku semuanya, semoga bermanfaat video yang saya jelaskan buat kawan-kawan. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya, share jika bermanfaat daripada video ini. Semoga kedepannya kawan-kawan tetap sukses dan semangat. Nah, buat kawan-kawan sahabatku semuanya, kita ingin menghasilkan penangkaran yang baik, kemudian hasil trotolan yang baik, harga jual yang baik, dan dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, di Peternak Kacer Indonesia, saya selalu mengajak dan menghimbau buat kawan-kawan agar hasil trotolannya, penangkarannya memiliki nama dan teridentitas. Bagaimana caranya? Saya mengajak dan memperkenalkan kawan-kawan untuk bergabunglah di APKI. APKI adalah Asosiasi Peternak Kacer Indonesia. APKI, Asosiasi Peternak Kacer Indonesia, bukan burung yang lain, yaitu khusus kacer Indonesia. Kita jaga kelestarian burung kacer Indonesia dari kepunahan.
Bagaimana caranya? Dengan melakukan penangkaran-penangkaran di rumah, baik kandang gantung ataupun kandang tanam yang kita sediakan di rumah. APKI, Asosiasi Peternak Kacar Indonesia, menyediakan sertifikat seperti ini kawan-kawan. Ini adalah sertifikat APKI, yaitu Asosiasi Peternak Kacar Indonesia. Dan di sini adalah sang inisiator, dan ini adalah tanda tangan Komnas. Dan ini sudah dimiliki oleh para penangkar-penangkar hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jika penangkaran kawan-kawan ingin penangkarannya teridentitas, bergabunglah di APKI. Jadi jika kawan-kawan menjual hasil trotolan ataupun kandang tangkarnya akan diketahui oleh orang lain, APKI adalah solusinya. Di sini kawan-kawan, di samping kiri saya ini adalah barcode. Barcode ini jika disensor oleh aplikasi barcode, ini akan terlihat dan keluar nama si penangkar. Si penangkar masing-masing yang memiliki sertifikat ini. Jadi ketika barcode ini saya sensor menggunakan aplikasi, maka yang keluar adalah alamat saya, si penangkar kandang Jagonatar. Begitu pun yang kawan-kawan lakukan di rumah. Nah, kemudian kawan-kawan, jika kawan-kawan sudah tergabung di APKI, kawan-kawan akan mendapatkan kartu tanda anggota seperti ini kawan-kawan. Kartu tanda anggota seperti ini, dan ini adalah sertifikat APKI. Jadi ini adalah salah satu-satunya asosiasi peternak kacar Indonesia yang berdiri pada tahun 2020. Misi saya tahun 2022, tahun 2022 kita bangun kejayaan kacar Indonesia dengan harga yang stabil. Seperti itu. Oke, bagi kawan-kawan yang belum bergabung di APKI, silakan bergabung di APKI. Hubungi Facebook saya Kandang Jagonatar dengan nomor WA 0896 6965 3500. Nah, buat kawan-kawan, sahabatku semuanya, jika kawan-kawan ingin memiliki indukan seperti ini, dan detik ini pun kawan-kawan ingin memiliki indukan yang ada di depan saya ini, silakan hubungi nomor yang saya sebutkan tadi 0896 6965 3500 atau Facebook saya Kandang Jagonatar. Secara cepat saya akan melakukan pengiriman sesuai tujuan masing-masing. Jamin, recommended, dan amanah. Salam peternak kacar Indonesia. Semoga usaha kawan-kawan di luar sana membuahkan hasil. Simak video-video yang nanti akan saya persembahkan. Tetap dukung channel ini untuk berkembang lebih baik. Dari saya buat Anda dan dari Anda buat saya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.